dapat berapa ini? Tahu nih, dapat 4 atau berapa, nggak apa-apa, jadikan satu timbun. Pagi ini kita mau pindah pohon tomatnya. Pohon tomat. Ya, kita lihat pohon tomatnya. Ini pohon tomat yang tumbuh tanpa sengaja. Banyak, banyak banget. Ini kalau terlalu rimbun nggak kita pecah ya, kemungkinan bisa membuat lambat pertumbuhannya. Yang pertama, yang kedua pasti berebut nutrisi, ya kan? Pasti berebut nutrisi. Jadi terlalu banyak minusnya lah. Padahal saya punya baru 2. Kita pindahkan dia. Ini apa? Kemarin sawinya saya panen, jadi mie rebus, sawi rebus. Lumayan kan tanpa anak. Buset. Nah, tanahnya keras, kita gendurkan dulu. Ya, ini cuaca lumayan ekstrim ini di bulan Agustus 2026 ini. Beberapa bulan sebelumnya juga nggak pernah hujan kan, baik di kota maupun di desa. Keringan, kemarau panjang. Itu kalau di daerah saya yang pedesaan itu, yang petani di apa, kami nyebutnya di sana itu Tegalan ya. Nah, di Tegalan itu belum berani menanam, dikarenakan kalau kemarau panjang gini nggak ada air sama sekali. Di daerah lereng, di tempat saya itu, kalau daerah yang lereng itu karena nggak punya sumber air, ya, di daerah lereng sana itu hanya bergantung pada saat musim hujan. Jadi menanamnya itu nunggu musim hujan, mereka tanam bibit, lalu ya sudah, nanti perawatannya hanya perawatan gulma dan pemupukan. Karena untuk pengairan murni menggunakan ini air hujan. Jadi saat nggak ada hujan ya nggak berani tanam. Dan kebanyakan rata-rata tanamnya ini pohon cabai, kebanyakan cabai. Karena cabai yang agak tahan dia di kondisi seperti itu. Oke, kita lanjut tanam ya. Sedikit intro kemarau panjang ini. Nah, tapi kalau yang petani tembakau sekarang sedang masa jayanya, karena tembakau itu nggak bisa dia kalau ada hujan, ya bisa kalau terlalu banyak kadar airnya, nggak jadi tembakaunya. Nah, sekarang mereka sedang jaya-jayanya ini, mereka sedang panen. Nah, caranya begini. Ini tanah yang keras. Nah, ini seringnya kalau media galon, sayang kan karena tutupnya yang dibalik ya, tutup dipakai buat tanah terbalik, jadi harus kita tempatkan di satu wadah biar dia tidak limpang. Nah, kita pakai galon ini aja. Kemarin ini galon saya gunakan untuk gurame, tapi karena saya prototipe pakai ini itu belum saya bilang belum efektif di tempat saya yang di sini, dikarenakan sumber mata airnya jauh. Tetap saja manual untuk langsir air, jadi mau pakai kran percuma. Kalau pakai kran kita ada
sumber air terdekat di situ, tidak masalah, bisa menggunakan sistem seperti ini. Karena ini hanya untuk pembuangan ya. Kita sambil topik nanam tomat nggak apa-apa ya, kita bahas si galon sekalian ya. Ini sebagai hanya pembuangan kotoran. Jadi lebih baiknya kalau terintegrasinya itu si ikannya itu dipasangin selang atau pipa lagi. Jadi begitu satu palep kerannya dibuka, air kotoran dari beberapa galon peliharaan kita, si ikan untuk yang kita pelihara itu langsung terbuang semua. Nah, nanti ada satu palep keran lagi untuk pengisian. Itu kalau mau buat sistem yang bagus. Kalau saya kan di sini hanya bikin prototipe satu, coba cocok berarti bisa diaplikasikan massal. Nah, di sini hanya iseng saja saya. Jadi akan saya terapkan di rumah seperti itu. Tapi kan biar dikata galon juga tetap butuh modal. Oh iya, galon itu di tempat kalian tuh harga berapa, Koncol? Jadi kebetulan kalau di daerah saya kok kebuka kerannya tuh, nggak bocor ya, buka. Iya, galon bekas itu di tempat saya itu ada yang jual. Jadi ada yang 5.000, kalau tetangga sendiri ada 2,5, itu pun barangnya belum tentu ada. Makanya kalian kalau punya sumber galon bekas, bersyukurlah, karena beberapa tempat itu saat pengen menanam seperti ini agak kesulitan mencari galon. Nah, ini caranya. Jadi kita airi dia dengan menggunakan keran ini. Nah, begini, kita basahkan dulu buat dia lembab sebelum kita tanam, sebelum kita pindah tanam tomatnya ya. Basah-basah. Ini kalau saya nggak menggunakan sistem yang galon seperti ini dibalik dan ada air di bawahnya, tanaman juga udah nggak bertahan. Ini banyak yang nggak bertahan, pasti kering, mati. Apalagi saat kita mau bepergian jauh begitu kan, nah itu nggak bisa. Kalau nggak ada yang kita titipkan, kalau kita pergi jauh untuk beberapa hari, balik-balik pasti semua tanaman kita mati. Cuma kalau dengan sistem galon dibalik seperti ini, mau pergi 2 minggu ya insya Allah aman, 1 bulan ya insya Allah aman, asal kita bisa memastikan penyerapan air itu naik ke atas. Kalau air naik ke atas itu memang membutuhkan sumbu ya, karena si air bisa naik ke atas itu ini merambat kapilaritas. Tuh, becek-becek lah, biarin. Kita habiskan sekalian, tunggu dia agak surut ya konco ya. Saya perlihatkan konco bedanya tadi yang tanah yang keras kan dengan media tanam psikokopit. Ini media tanam psikokopit, dia tetap lembab menyerap air. Cuman ini pakai cumannya adalah ini sawinya nggak mau numbuh, kaisimnya nggak mau numbuh, kontet, nggak ada pertumbuhan, gagal. Ninta nanti kalau kita menggunakan si cabai, apakah akan sama seperti itu konco. Cuman kalau untuk si kokopit ini lembab, dia lebih lembab. Kalau tanah tadi murni tanah, dia padat kering.
Kita buat lubang pas di tengah. Baru kita ambil. Ini kalau saya ngambil begini lebih prefer pakai tangan, karena kalau pakai alat bantu takutnya malah rusak. Kalau pakai tangan ini kita bisa dapat akarnya. Tuh seperti ini. Ini 2 nggak apa-apa. Nah 3 malah, yang satunya kecil. Tanam lah. Tuh seru tahu pakai tangan. Rasanya tuh kayak apa ya? Ke otak itu ada stimulasi menenangkan gitu kan. Sesuatu yang hijau-hijau, dia bernyawa. Terus kita pakai tangan untuk merawatnya begini dengan harapan dia akan tumbuh. Itu rasanya tuh di otak nyaman kalau saya ya, nggak tahu ya kalau yang lain ya. Kalau saya rasanya tuh nyaman. Nah kita biarkan seperti ini. Yang tengah kita tumpuk, nanti pengairan dari samping. Ini kan lembab ya, lembab. Nggak perlu kita siram sih sebenarnya, cuma karena di awal tanam. Nah, beda dengan ini ya, ini tanah gembur sekali. Ini gembur, cuman agak dry, agak kering. Tapi nggak usah lah, berat. Ini mau saya angkat, ini berat, makanya udah biarin seperti ini. Bismillah, insya Allah dia numbuh. Ingat kuncinya konco, yakin. Nah pokoknya yakin itu. Si kokopit udah ditanam, tinggal nunggu yang tanah. Kalau tanah ini masih basah, nunggu airnya turun dulu, dia kering, baru kita tanam. Nah kita cek kondisi tanah yang sebelahnya. Nah ini kondisinya dry, tapi enggak dry banget, sempurna. Ini saya bilang ada kelembapannya. Bukan dry, maaf, ini namanya moist. Tuh, ini bisa langsung tanam kita. Cuman kita gemburkan dahulu, seperti si kokopit. Nah baru kita pilih yang bagian tengah. Nah oke. Baru kita ambil tomatnya. Nah dapat berapa ini? Tahu nih, dapat 4 atau berapa, nggak apa-apa, jadikan 1 timbun. Rasanya tangan menyentuh tanah itu, sumpah, coba deh kalian. Jangan hanya nonton, maksudnya praktek di rumah ya kan. Tanam apa kayak gitu, kangkung, bayam, sawi. Tuh relaksasinya itu dari menanam, kita main tanah relaksasi, saat kita nyiram relaksasi. Murah kan, murah banget, tapi efeknya dahsyat. Bukan daripada sih, tapi misal kita milih cari hiburan yang berbayar, ke mall, jalan-jalan, ya enak, menenangkan, sama keluar biaya. Nah saat di kondisi ini nggak ada biaya, mau cari senang emang nggak bisa. Nah begini caranya, nggak mau keluarin biaya minim, ya begini caranya. Bahagia nggak harus mahal, bukan pepatah, bisa dilakukan asal kalian mau cari yang positif, kesukaan kalian lakukan. Asal nggak merugikan orang lain, berarti itu udah benar. Salam tani dari Konco Tani Jaya.